Salam Bapak, Ibu, Saudara semua. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Karena kita semua rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami percaya ini semua adalah anugerah bagi kami semua. Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan dalam firman Tuhan itu pun diungkapkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, pagi hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Kolose, surat Kolose, pasal 1 ayat 26 sampai 28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Puji Tuhan. Siapakah yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tentunya merenungkannya dan melakukannya dalam tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Dan kalau kita membaca kitab Kolose, tentunya kita teringat kepada yang menulisnya, yaitu Rasul Paulus. Jadi kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Kolose. Puji Tuhan. Dan kitab suci atau teologi Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, itu melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, kita sebagai manusia yang telah berdosa, manusia yang telah terpisah dengan Allah, justru Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib demi menebus umat manusia yang memisahkan manusia dengan Sang Penciptanya. Dan Allah menghendaki supaya manusia menaruh segala pengharapannya kepada Yesus Kristus. Jadi pengharapan apa yang kita alami dari hari ke hari, kita memperoleh pengharapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kitab suci atau firman Allah menjelaskan bahwa Allah berdaulat menjamin keselamatan orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Jadi kalau Bapak Ibu semua percaya kepada Tuhan, itu adalah satu kebaikan, bukan satu kesalahan, tapi itu satu kebaikan bagi kita. Karena begitu kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mau menebus seluruh dosa-dosa kita. Rasul Paulus dalam tulisannya juga menjelaskan bahwa Yesus telah menebus dosa dan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, yang percaya kepada Yesus itu akan ditebus dosanya. Tetapi yang tidak percaya tentunya tidak, ya. Itu harus kita ingat bahwa Yesus itu
hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan hal ini diungkapkan dalam pengalaman kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus yang tidak gampang. Kita tentunya sering melihat atau membaca bagaimana keadaan Rasul Paulus sebelum bertemu dengan Kristus. Dia adalah seorang Yahudi dan dialah adalah seorang yang begitu keras menentang kekristenan. Dan Paulus adalah yang waktu itu disebut Saulus. Dialah yang sering mengejar-ngejar atau menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan bagaimana kasih karunia Allah menghinggapi di dalam diri Rasul Paulus sehingga dia boleh dibukakan matanya, mencelikan matanya bagaimana yang selama dahulu dia lakukan adalah salah. Dan Rasul Paulus juga dalam surat-suratnya pernah menyinggung bahwa apa yang dilakukan dahulu dengan menganiaya dan merasa dirinya paling berjasa kepada agamanya Yahudi untuk menganiaya umat-umat Allah, itu semuanya seolah-olah seperti sampah yang tidak berguna bagi kehidupannya. Dan Yesus Kristus dan Rasul Paulus juga ditugasi, ada satu tugas, ada satu hal yang harus dilakukan oleh Rasul Paulus. Apa itu? Yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya atau yang tidak percaya kepada Yesus. Diberitakan bagaimana keselamatan itu datangnya hanya daripada Yesus Kristus. Dan itu tugas Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus itu sampai keliling dunia kemana-mana. Dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu tidak gampang. Bagaimana di tulisannya juga disebutkan hal-hal yang menjadi satu keadaan di mana Rasul Paulus begitu menderita, tetapi penderitaan itu tidak berarti karena tugas yang diemban adalah memberitakan kebenaran Tuhan supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Karena apa? Karena keselamatan kita itu adalah bukan kehendak kita, tapi pilihan daripada Allah. Kita harus meyakini bahwa keselamatan yang kita dapatkan, keselamatan yang anak-anak Tuhan dapatkan, itu adalah anugerah daripada Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Kita sebagai orang-orang berdosa sebenarnya sudah dijelaskan lebih dulu, sudah terpisah dengan Allah. Tetapi bagaimana Yesus datang turun ke dunia, lahir di dunia, dianiaya sampai mati di kayu salib dan bangkit, itu adalah satu kasih Tuhan yang luar biasa kepada kehidupan kita sebagai umat pilihannya, imamat yang rajani, umat pilihannya. Dan kita adalah orang-orang kepunyaan Allah sekarang ini, karena dengan kematian Yesus Kristus ini dosa kita ditebus dan kita diperdamaikan dengan Allah. Wahyu Allah adalah dasar pemilihan kita. Wahyu Allah itu dinyalakan kepada Paulus untuk disampaikan kepada kita. Seperti dalam surat-suratnya, Rasul Paulus selalu menekankan bahwa manusia berdosa itu adalah hal yang memang
akan berlalu bagi kita, di mana kita akan percaya kepada dosa, dan penghakiman tidak ada lagi kepada kita. Kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada walaupun dalam keadaan kita masih di dunia, kita terus dipelihara oleh Tuhan. Begitupun ketika kita udah tidak ada di dunia, alias sudah almarhum atau alias sudah meninggal, tapi kita tetap Tuhan tetap akan ada bersama dengan kita, melindungi kita, memberkati kita, menolong kita, sehingga di mana kita udah meninggal, kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita. Wahyu Allah disampaikan supaya kita mengenal rahasia Kristus. Siapakah Kristus itu? Tentunya kita juga sering membaca kebenaran firman Tuhan. Siapakah Kristus itu? Kristus adalah Sang Immanuel. Kristus adalah Allah Trinitas. Jadi Allah Trinitas, dan kekristenan tentunya percaya bahwa Allah itu Trinitas. Allah Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Dan itu rahasianya itu harus diungkapkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita harus percaya, dan Roh Kudus tentunya yang meneguhkan kita, menguatkan kita, mengajarkan kepada kita berita keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Juga dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi yang terdahulu, dan rasul-rasul dan perjanjian baru juga menyampaikan hal-hal seperti itu dalam surat-suratnya, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Begitupun di dalam kitab Injil juga sudah disampaikan, dan Rasul Paulus juga kembali menyampaikan lebih detail lagi bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus dan kita mengalami keselamatan itu karena kita percaya kepada Yesus Kristus, dan Allah mengutus Yesus Kristus supaya semua manusia yang memang sudah terpisah dari Allah boleh dikembalikan, diselamatkan oleh Allah, dan kita tidak memperoleh hukuman lagi. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena kasih-Nya yang luar biasa kepada umat manusia. Allah boleh datang di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua sebagai orang-orang yang berdosa. Allah di dalam Yesus Kristus bertindak supaya keselamatan itu mencapai segala bangsa. Bangsa apapun, suku apapun yang diinginkan oleh Allah, seluruhnya itu memperoleh keselamatan, memperoleh anugerah keselamatan yang diberikan kepada Allah, kepada kita oleh Allah. Keinginan Allah, rencana Allah itu disampaikan seperti itu, sehingga Paulus boleh ditugasi untuk hal-hal seperti itu. Dan seluruh bangsa itu juga memiliki hak yang sama. Kita juga sebagai anak Tuhan memiliki hak. Apa itu bangsa-bangsa? Suku-suku yang lain. Kita di Indonesia banyak juga suku-suku. Ada suku Manado, ya puji Tuhan, mayoritas sudah percaya kepada Tuhan. Ada suku Batak, puji Tuhan, mayoritas juga sudah percaya kepada Tuhan. Tapi ada suku-suku lain juga yang memang harus kita pergumulkan untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan itu adalah tugas kita semua sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan siapakah Yesus itu, dan keselamatan itu tidak ada di kolong langit ini datang dari siapapun kecuali dengan nama Yesus. Itu yang harus kita jelaskan. Memang hal itu tidak mudah karena banyak tantangan,
banyak hal-hal yang harus kita jalani, tetapi dengan bijaksana, tentunya dengan kearifan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Tentunya kita harus memberitakan kebenaran Tuhan itu dengan santun, dengan dengan hikmat yang ada di dalam diri kita, sehingga orang lain yang mendengar itu tidak tersinggung. Tapi kebenaran firman itu harus memang diberitakan. Jaminan keselamatan itu adalah karya Kristus, dan kita juga harus meyakini bahwa jaminan keselamatan yang kita peroleh adalah karya Yesus Kristus, karya lewat kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Itulah karya Yesus yang harus kita terus-menerus diingatkan kembali bagaimana sengsara Yesus di kayu salib untuk menebus kita. Dia sebagai Allah yang maha kuasa, sebagai pencipta, tetapi dia mau turun ke dunia, merendahkan dirinya begitu rupa sampai dia dihina, disiksa, disesah, dan mati di kayu salib dengan cara tergantung yang begitu mengenaskan. Bapak, Ibu, Saudara semua, mungkin kita tidak merasakan apa yang Yesus rasakan. Kita hanya bisa berbicara, saya hanya bisa berbicara bagaimana penderitaan Yesus. Tetapi kenyataan-kenyataan ini telah ditulis oleh kitab suci, dan kita harus meyakininya bahwa karya Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan kita semua. Dan semuanya itu adalah menjadi jaminan kita bahwa kita telah dijamin, telah dimateraikan oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus, bahwa kita akan menjadi anak-anaknya, dan kita tidak akan lepas lagi dari tubuh Kristus, dan kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita memperoleh keselamatan karena kasih karunia Allah bagi semua orang, apapun suku bangsanya. Jadi kita memperoleh keselamatan itu karena kasih karunia, bukan akibat perbuatan kita. Memang kita sebagai orang-orang percaya wajib untuk hidup baik kepada tiap-tiap orang, apapun dia sukunya, apapun dia bangsanya, apapun dia kepercayaannya, tetapi kita tetap wajib harus berbuat baik kepada mereka. Apalagi di musim pandemi ini yang tidak mudah. Saya beberapa hari lalu di bulan-bulan ini, bulan Juli terutama, itu mendengar dari orang-orang yang saya kenal, ya, bagaimana banyak orang yang meninggal karena terpapar oleh COVID-19 ini. Dan itu bukan hal yang bohong atau hal-hal yang nyata, tapi itulah kenyataan-kenyataan. Beberapa hari yang lalu juga ada anak buah saya, istrinya meninggal karena COVID-19 yang menyerang dia, dan dia kurang waspada atau udah parah baru ke rumah sakit gitu. Jadi kita juga harus sebagai manusia, kita juga harus berpikir hikmah dari Allah bahwa kesehatan kita juga adalah penting. Jadi kalau hari ini kita pergi kemana-mana harus pakai masker 2, ya, double 2. Yang bagus katanya masker 1, masker
kesehatan, yang satu masker kain ya. Jadi dua rangkap supaya lebih aman lagi. Karena memang COVID sekarang itu lebih ganas ya, lebih jahat itu menyerang, menularkannya kepada tiap orang. Dan jaminan keselamatan itu diberikan Yesus supaya kita memperoleh keselamatan dan menghampiri Allah yang hidup. Supaya kita, sesudah kita memperoleh keselamatan, tentunya kita bisa menghampiri Allah lewat doa-doa kita. Dan tentunya Allah juga akan mendengar seruan-seruan doa kita yang disampaikan oleh anak-anaknya. Jaminan memperoleh keselamatan itu juga membuat iman kita itu penuh, ya, iman kita penuh dan utuh untuk percaya 100% kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Dan jaminan itu juga membuat kita berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesesakan dan ketakutan. Seperti saat ini banyak sekali ketakutan, hal-hal yang ada di hadapan kita. Pandemi ini sangat luar biasa, baik menyerang kepada kesehatan dan terutama kepada ekonomi. Dan pemerintah juga tidak berdaya. Pemerintah melakukan PPKM, semua jalan ditutup, mau kemana-mana susah, orang mau usaha susah. Tapi pemerintah juga tidak memikirkan bagaimana kehidupan rakyat kecil. Pabrik juga dibatasi. Cuman 50% kapasitas karyawan yang boleh bekerja. Sedangkan yang 50% lagi tidak boleh bekerja, tetapi tidak boleh dikeluarkan dan harus dibayar oleh perusahaan. Nah, perusahaan juga uang itu dari mana? Tidak berpikir ke arah itu. Tapi semuanya pemerintah melakukan hal ini. Pedagang kaki lima ditutup, PPKM diberlakukan. Itu yang paling terkena dampaknya adalah orang-orang kecil, pekerja harian. Karena begitu PPN diberlakukan, yang kena dampak tidak boleh bekerja itu adalah orang-orang yang pekerjaannya harian lepas. Kalau dia kerja ya dibayar, kalau nggak kerja nggak dibayar, ya itu udah PPKM. Karena perusahaan juga ya gimana lagi, karena uangnya tidak ada. Pemerintah juga tidak memberi uang supaya menjamin pegawai itu tetap punya penghasilan, juga tidak ada. Ya, jadi semuanya juga serba repot. Tapi itulah keadaan hidup kita. Tetapi kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kita, dan kita terus berserah diri kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memulihkan bangsa ini, memulihkan negara kami, supaya pandemi ini cepat berlalu dan ekonomi juga pulih kembali. Jaminan ini memberi kita berdiri teguh di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini, sehingga jiwa kita merasa aman bersama Kristus, ya. Dan keinginan Allah adalah bahwa manusia itu diberi keamanan, ketenangan ketenangan. Jadi aman bersama Kristus, tenang bersama Kristus, di mana walaupun keadaan tidak menentu, kita serahkan ajalah bagaimana kepada Tuhan. Nabi Yesaya telah menubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 2 akan saya bacakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah ada terang yang bersinar. Ya, itulah bagaimana Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan bahwa sekali waktu kita itu akan ada di dalam kegelapan, tetapi terang yang besar itu telah menyinari kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita tidak usah takut menghadapi keadaan yang tidak menentu di tengah pandemi,
ataupun kesehatan yang begitu banyak menimpa, yang terpapar, ataupun ekonomi yang berdampak kepada seluruh bangsa ini. Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena Tuhan akan menjamin kehidupan kita walaupun semuanya serba sulit, ya. Ketangguhan Allah selalu dapat diandalkan sebagaimana Ia memperkenalkan dirinya dalam Yesus Kristus. Keyakinan ini menjadi penghiburan dan kekuatan di tengah dunia yang tidak menentu ini. Di tengah dunia tidak menentu, kita mempunyai kekuatan, mempunyai penghiburan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kita. Dan tentunya ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita. Karena Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang bisa kita percayai. Ya, mungkin di tengah dunia ini, di tengah masyarakat, mungkin juga ada pengajaran-pengajaran yang memang membingungkan, ya. Membingungkan. Jadi di kita aja sekarang di tengah pandemi pun ada yang pro kontra masalah PPKM, ngomong inilah, ngomong itulah. Tetapi percayalah, pemerintah juga akan melindungi rakyatnya. Itu pemerintah, apalagi Allah yang kita percayai, itu tentu akan melindungi umatnya di tengah-tengah hal seperti ini. Allah juga adalah Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah yang pasti, yang tangguh, yang pasti akan menyelamatkan kita. Ia menghendaki supaya kita tidak takut menghadapi segala tantangan di dunia ini. Kita tidak usah takut, karena Ia berkuasa untuk menolong dan memberikan jalan keluar bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Allah kita itu akan menolong dengan segala tantangan yang ada di dunia ini, karena Allah kita itu Allah yang maha kuasa untuk menolong kepada anak-anaknya dan memberi jalan keluar bagi kita di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya terus-menerus menyampaikan ini sebagai hamba Tuhan, bahwa kita harus terus-menerus mempunyai iman yang lebih kokoh, yang lebih kuat di tengah suasana yang tidak menentu ini. Percayalah, Allah akan menolong kita, akan memberkati kita terus-menerus sebagai anak-anak yang melindungi kita, menopang kita dari keadaan yang tidak menentu ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan bagaimana Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu tangguh bagi kehidupan kami. Kami dalam kehidupan yang tidak menentu ini tidak boleh goyah, karena Allah tentunya akan menolong dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman Tuhan ini. Biar ini menjadi kekuatan, hal yang baik bagi kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.